Kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Bagaimana kabar para sahabat? Kami selalu berdoa agar para sahabat selalu sehat dan kuat, diberkati Tuhan dalam segala hal. Kita sungguh mengucap syukur kalau hari-hari ini kita terus menyampaikan kabar tentang Kristovirus, ya, pembangunan, renovasi yang terus berjalan, dan juga hari-hari ini kita berada dalam ulang tahun ketiga 1 menit bersama Andreas Kristande. Kami berterima kasih untuk para sahabat yang berpartisipasi dalam kuis 1 menit bersama Andreas Kristande. Ya, kami telah memilih, ya, telah mengundinya, dan beberapa orang telah mendapatkan kesempatan untuk menang, mendapatkan gift dari kami. Kali ini kami akan mengunjungi Ibu Febe. Beliau seorang hamba Tuhan senior yang menyaksikan dan mencatat 1 menit dari episode 1 sampai 1100 sekian. Teristimewa kami akan mengunjungi dan memberikan gift karena beliau menang atas kuis 1 menit bersama Andreas Kristande, dan gift-gift lain untuk rekan-rekan yang menang dalam kuis ini akan kami kirimkan. Terus nikmati 1 menit bersama Andreas Kristande, dan jangan lupa untuk terus share supaya lebih banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sama Pak Filipus, karena mau menyerahkan hadiah. Bu Febe itu termasuk salah satu pemenang untuk kuis itu dalam rangka 3 tahun video 1 menit bersama Andreas Kristande. Ya. Nah, ini hadiahnya, salah satunya ada 2 hadiah. Banyak sekali. Iya, banyak, nanti boleh dibagi sama. Ini hadiah ini yang pertama ini berisi video, ya, video 1 menit bersama dengan Andreas Kristande, 1000 episode. Ya. Nah, ini flash disknya. Ini yang pertama. Terima kasih banyak. Ya. Yang kedua ini berupa roti. Ya. Itu kan video 1 menit bersama Andreas Kristande itu kan firman Allah. Ya, disampaikan dalam bentuk video 1 menit, rangkaian dari firman Allah. Nah, makanya sebagai simbol itu firman Allah itu kan roti yang hidup. Nah, ini simbolnya untuk Bu Febe. Ya, cawi-cawi. Ya, khusus untuk Bu Febe kami berdua mengantarkan. Kami senang mengantar ke sini itu, satu karena ya ingat bagaimana Pak Kurnianto itu begitu setianya mengikut ya sebagai pengurus dari Yayasan Kristovirus. Setia Pak Kurnianto itu. Dan yang kedua itu bagi saya Pak Kurnianto itu sekaligus sebagai dosen dalam tanda kutip gitu. Ketika beliau masih hidup itu kan setiap hari saya kirimi itu ya sejenak merenung. Itu beliau bukan saja terima kasih gitu, enggak, tapi dia itu memberikan catatan kalau ada tafsiran saya yang kurang pas benar itu lewat Japri, itu WA Japri dia kasih itu, dia kasih ini yang harusnya begini gitu. Kalau baik ya dia bilang baik, saya mendapat berkat gitu. Itu berguna bagi jemaat ya. Tapi kalau ada yang dia merasa ini kurang pas, kurang, itu beliaunya memberikan gitu, note dengan halus, tidak menyinggung ya. Memang seperti yang disampaikan mahasiswanya itu ya, dia gitu orangnya halus, rendah hati gitu, halus dan rendah hati, enak gitu ya. Orang tidak merasa digurui, ya, tapi dituntun supaya lain kali tidak gitu lagi gitu. Ya, baik sekali. Jadi ketika
Pak Konianto dipanggil Tuhan, saya kehilangan seorang yang mendampingi. Ya, itu yang saya rasakan. Ya, saya tuh ingin, saya ingin tanya Bu Febe sekarang. Sejak kapan ya Bu Febe itu tertarik setiap hari mengikuti program 1 menit bersama Andreas Kristande ya? Sejak permulaan. Sejak Nomor 1. itu gitu ya? Ya, Pak Andreas rupanya kan kami dua ini kan satu angkatan. Ya. Nah, ketika dia mulai dengan membuat itu, program video, memberitahukan pada saya. Kemudian kita kerjasamanya begini. Dia katakan tolong ya catat, dia katakan itu. Lalu saya catat setiap hari. Catat setiap hari ya? Catat setiap hari. Sampai sekarang? Sampai sekarang 1000 lebih. Ya, 1100 lebih. Iya. Kemudian kalau dia tanya bagaimana dengan tanggapan teman-teman yang lain, kan seringkali saya share semua. Apa yang ada di HP saya, teman-teman itu saya beri. Lalu kalau mereka menanggapi, saya kasih kepada Pak Andreas gitu. Bagus ya. Memang terus terang Pak Andreas secara pribadi menyampaikan penghargaan. Ya, karena Bu Febe itu sangat membantu kepada kami berdua. Kami bertiga itu sebagai tim pelaksana, dan apa saja yang dirasakan Pak Andreas disampaikan kepada Pak Filipus dan saya. Dan dia bercerita begitu sangat membantu, mengingatkan nomor sekian, nomor kalau ada salah. Apa ini tidak salah. Gitu Pak Andreas cerita begitu. Karena saya merasa kedekatan dia dengan saya. Ketika kami ada di sekolah bersama-sama. Gitu ya. Sekolah di I3. Sama-sama di I3-nya ya. Waduh, sangat satu angkatan. Saya baru ngerti ini loh. Kalau tidak Ibu cerita ya, memang dekat ya tahu cerita Pak Andreas cerita. Tapi satu angkatan itu ya belum ya. Dari I3 ya. Tapi berhubung dia terus belajar kembali ke Amerika. Ya, ikut IFEP itu betul. Saya enggak. Memang dia kadang memberi saya support. Sudah sama-sama saya belajar kembali. Karena saya sudah punya anak itu. Sampai sekarang ya seperti saudara sendiri. Gitu ya. Maka saya lihat Pak Andreas cerita seperti itu. Bu Febe sangat membantu saya dalam program video 1 menit bersama Andreas Kristande gitu. Dan perintah atau apa yang harus dikerjakan ya sedikit saja. Kami sebagai 2 orang ini sebagai pelaksana harus mengembangkan sendiri gitu mengembangkan sendiri ya. Pak Andreas maunya kemana, karena sudah lama bekerja sama ya tahulah maunya beliau arahnya kemana. Seorang yang tegas sekali. Tegas ya. Tegas dan juga tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele ya, praktis ya. Mengapa sih Ibu Febe setelah mengikuti yang pertama, mendengar kedua, ketiga, sampai sekarang 1100 lebih itu, apa yang menarik bagi Ibu program 1 menit bersama Andreas Kristande itu? Ini membawa yang mendengar dan membaca itu diterangkan arti daripada firman Tuhan yang ia sampaikan begitu. Jadi arti kebenaran yang ada di dalam pokok yang sedang dibahas gitu ya. Walaupun singkat tapi jelas gitu ya. Dan ada kaitan di dalam ayat-ayat yang disampaikan. Dan juga contoh-contoh. Contoh-contoh itu ya. Mungkin Bu Febe bisa menyampaikan setelah mengikuti itu beberapa pokok yang menarik, usia yang akhir-akhir ini yang cap gitu tertanam sebagai, katakan orang-orang seringkali berkata sebagai rema gitu. Mungkin bisa menyampaikan beberapa pokok yang menarik bagi Bu Febe. Pada waktu dia menyampaikan itu episode yang menjadi berkat bagi saya, yaitu saya lihat beberapa orang yang
pakai nama Tuhan. Hmm. Itu seenaknya GBU, Iya, JBU, iya, iya. MM ini. Nah, Tapi ketika dia terangkan itu yang sangat mencekam di dalam diri saya bahwa apa arti menghormati Tuhan. Kalau kita sebagai manusia saja kalau nama kita tertulis salah, kita tidak terima ya. Apalagi ini kepada pencipta kita yang punya segala, yang menguasai dunia. Kenapa kita tidak lebih menghormati? Itu yang mencekam bagi diri saya. Sebab itu saya selalu mengikuti dan saya belajar. Walaupun saya WA sama teman banyak, lalu saya katakan Tuhan berkati, saya tidak akan tuliskan GBU, tapi God bless you. Iya. Begitu. Iya. Kami sebagai anak didiknya beliau, Pak Andreas, kami ikuti itu karena sangat ditanamkan. Sepanjang WA saya tidak pernah menulis GBU, tidak pernah. Saya pasti tulis Tuhan berkati atau God bless you. Walaupun untuk terima kasih saya tulis TKS, tapi saya ingat beliau juga apalagi kalau mengucapkan Merry Christmas gitu akan saya singkat dengan X gitu juga saya sangat ingat betul itu supaya kita itu misalkan kalau hari Minggu mengapa sih kita harus mengatakan Happy Sunday, lebih mengenal kalau menyampaikan Happy Grace Day. Itulah yang kami ikuti ya di keluarga besar Kristen ya. Kepada Pak Filipus yang membantu Pak Andreas maupun kepada semua teman-teman yang selama ini setia mengikuti program 1 menit bersama Andreas Kristen ini dari hari ke hari. Mungkin ada pesan Bu Bebo kepada mereka semua, khususnya dalam rangka tahun yang ketiga ini. Ya, saya berpesan supaya kita juga harus lebih setia dan menikmati apa yang dituliskan oleh Pak Andreas. Itu sungguh bermakna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam, kalau kita membaca ayat-ayat Firman, kadang-kadang kan kita sebagai manusia belum ngerti artinya. Betul. Tapi oleh karena penjelasan itu menjadikan kepada kita untuk lebih mengerti. Kami senang Ibu Febe mengikuti program 1 menit bersama Andreas Kristen setiap hari dari episode 1 hingga 1100 lebih ini. Ibu mengikuti dengan baik, bahkan mencatat, meneliti, bukan sekedar didengar berlalu. Kami berterima kasih untuk itu. Kami juga berterima kasih untuk respon-responnya, mengingatkan kalau salah dan lain-lainnya. Terima kasih sekali. Terima kasih juga ikut bergabung, ikut kuis yang kami adakan, dan kami juga senang Ibu menjadi salah seorang pemenangnya. Saya berterima kasih dan saya tidak menyangka kalau saya menang. Cuma apa yang berkesan bagi diri saya itu yang saya sampaikan. Ibu berkenan mendoakan kami dan program khusus 1 menit bersama Andreas Kristen ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih pada waktu jikalau Engkau mempertemukan kami dengan Pak Paulus dan juga dengan Bapak Filipus. Terima kasih untuk perkunjungan pada pagi hari ini Bapak. Kiranya berkat-Mu yang berlimpah kepada kelompok daripada 1 menit ini sungguh-sungguh boleh menjadi terang bagi dunia. Dan pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bu Bebo doanya ya. Sehat-sehat ya Bu.